cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ketika Profesor Kishore Mahbubani dari Singapura menggunakan istilah The Genius of Jokowi, saya tahu dia tidak main-main. Presiden Jokowi memang hebat. Indonesia beruntung punya presiden sekeren dia. Rocky Gerung, Refli Harun, Rizal Ramli, Said Didu boleh ngomong apapun tentang Jokowi. Mereka bisa bilang Jokowi presiden gagal, deso, pelanga-pelongo. Tapi faktanya guys, Jokowi is the best. Kabar terbaru adalah acara groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia oleh Jokowi di kawasan ekonomi khusus KEK Gresik, Jawa Timur, Selasa 12 Oktober. Berita ini bisa jadi tidak terlalu seksi sih, sehingga banyak rakyat yang tidak mengetahuinya. Namun percaya deh, kalau smelter ini terwujud, arti ekonominya sangat tinggi. Kehadiran smelter Freeport bisa dibilang juga merupakan simbol kebangkitan dan kemandirian Indonesia di hadapan dunia internasional yang saat ini pasti semakin terkagum-kagum dengan kemajuan Indonesia. Tapi pertama-tama kita bicara smelter dulu ya. Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang seperti timah, biji besi, nikel, tembaga, emas, dan perak. Fasilitas ini diperlukan untuk meningkatkan kandung logam hasil tambang itu sehingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Dalam proses itu, hasil tambang menjalani pemurnian dan pembersihan mineral logam dari pengotor. Ini diperlukan karena pemerintah ingin agar kita tidak lagi sekedar mengekspor mineral mentah. Nilai jual mineral akan jauh lebih tinggi sesudah diolah ketimbang masih dalam bentuk biji dan konsentrat. Bukan hanya nilai jualnya akan meningkat, pengotor konsentrat dan biji tersebut masih bisa dimanfaatkan. Sudah puluhan tahun Indonesia melakukan ekspor hanya mineral mentah. Karena itu sekarang harus ada proses pengolahan dan pemurnian. Indonesia masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Tapi dalam puluhan tahun Indonesia hanya sanggup menjual mineral mentah sementara pengolahannya dilakukan negara lain. Setelah diolah, kekayaan alam itu harus kita beli dengan harga berlipat ganda dari negara lain. Dalam konteks itulah groundbreaking pembangunan smelter menjadi penting. Pembangunan smelter bukan perkara mudah. Biayanya mahal, memerlukan infrastruktur dan teknologi tinggi, memerlukan lahan luas serta pasokan listrik yang dapat diandalkan. Karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan political will. Dan keberanian itulah yang dimiliki Jokowi. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembangunan smelter di Gresik ini menelan investasi sebesar 42 triliun rupiah. Namun biaya sebesar ini akan nampak sebagai layak dikeluarkan mengingat peluang keuntungan yang akan diperoleh. Smelter ini diproyeksi menghasilkan 35 ton emas per tahun. Sementara nilai transaksinya kurang lebih akan mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Dibangun di atas lahan seluas 100 hektar, smelter ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan 480.000 logam tembaga. Pembangunan smelter di dalam negeri ini akan memperkuat apa yang disebut sebagai hilirisasi industri. Perusahaan tambang baik swasta maupun BUMN didorong untuk melakukan hilirisasi agar komoditas tambangnya memiliki nilai lebih tinggi. Hilirisasi ini selain menciptakan kemandirian dan kemajuan, juga akan memberikan pemasukan lebih tinggi pada negara serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Di masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang terlibat. Belum nanti kalau sudah beroperasi. Hanya masalah waktu saja sebelum Gresik akan menyusul menjadi salah satu kota termakmur di Indonesia. Tapi yang juga penting diingat, pembangunan smelter ini terkait erat dengan penguasaan mayoritas saham PT Freeport. Freeport sudah sejak lama sebelumnya diperintahkan membangun smelter, namun tidak pernah sungguh-sungguh diwujudkan. Kalau sekarang akhirnya Freeport jadi memenuhi kewajibannya, ini dipengaruhi antara lain oleh fakta bahwa saat ini saham perusahaan raksasa ini sudah dikuasai Indonesia.
Anda mungkin ingat keramaian tahun 2018 yang ditimbulkan keputusan Jokowi untuk melakukan divestasi sehingga 51% saham Freeport dikuasai Indonesia. Saat itu banyak yang bilang Jokowi akan gagal melakukannya. Bahkan Jokowi sendiri ditakut-takuti bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam bila salah satu tambang tembaga yang selama ini membawa keuntungan berlimpah bagi mereka akan dikuasai Indonesia. Banyak yang menakut-nakuti bahwa akan terjadi kerusuhan dan kegoncangan terus-menerus di Papua bila Jokowi mengambil langkah berani itu. Bahkan sebagian menganggap mengambil alih Freeport dengan biaya sangat besar adalah langkah bodoh karena Freeport hanya memiliki kapasitas sisa sehingga tak lagi menguntungkan. Tapi Jokowi dengan tegas melakukannya. Indonesia mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN pertambangan PT Inalum dengan nilai mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai 4 miliar US dollar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Memang berbiaya besar, tapi kini hasilnya sudah terlihat jelas. Akibat kenaikan volume dan harga komoditi, tahun ini income Freeport diperkirakan akan menjadi 105 triliun rupiah, naik dari 50 triliun rupiah di 2020. Laba bersih juga akan naik menjadi 40 triliun dari 10 triliun di 2020. Dengan tren ini, biaya yang harus dikeluarkan Indonesia ketika mengambil alih saham Freeport diperkirakan akan segera tertutup. Pembangunan smelter di Gresik ini adalah langkah besar berikutnya untuk menjadikan penguasaan Freeport membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Jokowi memang seorang visioner dan seorang pemimpin yang berani mengambil langkah terencana dan terukur untuk memenuhi visinya. Freeport adalah sebuah kasus yang kerap dijadikan contoh tentang dominasi negara adikuasa di depan negara di dunia ketiga seperti Indonesia. Kisah Freeport sebagaimana diungkapkan ahli sejarah Indonesia Greg Paul Grain penuh drama. Amerika Serikat sudah mengetahui keberadaan gunung tembaga itu sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun eksplorasinya terhambat, mula-mula dengan kehadiran Belanda dan kemudian kehadiran Soekarno yang cenderung kritis terhadap kapitalisme Barat. Upaya Amerika ini semakin dipersulit oleh terpilihnya Presiden John Fitzgerald Kennedy yang pro pada penegakan HAM dan bersahabat dengan Soekarno. Karena itulah Kennedy dan Soekarno disingkirkan. Kennedy terbunuh pada 1963, Soekarno ditumbangkan pada 1965. Begitu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Freeport berjaya mengeruk kekayaan Papua. Di era Orde Baru, Indonesia hanya memperoleh sebagian kecil keuntungan dan itu pun sebagian besar mengalir ke kantong para penguasa korup di bawah Soeharto. Freeport melakukan 2 kontrak karya. Yang pertama dari 1967 sampai 1991 dan yang kedua dari 1991 sampai 2021. Luas wilayah penambangannya terus meluas. Dari di awal cuma 100.000 hektar sehingga mencapai 2,6 juta hektar. Freeport melakukan praktek penambangan berbagai sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan perak. Dalam kerjasama awal itu, saham pemerintah Indonesia hanya mencapai kurang dari 10%. Di bawah Jokowi, hubungan yang eksploitatif itu dibongkar. Berbagai langkah dilakukan termasuk mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus yang akan membawa keuntungan lebih besar bagi Indonesia. Freeport sempat mengancam akan membawa Indonesia ke lembaga arbitrase internasional. Tapi Jokowi mendiamkan saja ancaman semacam itu. Kini Freeport sudah dikuasai Indonesia. Dan pembangunan smelter di Gresik itu harus dilihat sebagai upaya Jokowi melangkah lebih jauh membangun kemandirian Indonesia. Seperti saya katakan, para haters Jokowi bisa bilang apapun. Tapi kenyataannya Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah Indonesia miliki. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.
mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.